Yani berusaha mencari nafkah, mengambil untung Rp2.000 dari setiap tabung gas yang terjual. Antrian panjang dan bahkan korban jiwa akibat kebijakan ini membuat masyarakat marah. Cara berpikir yang masih bersifat analog beresiko menciptakan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Kepada siapa sebenarnya Menteri Bahlil mengabdi? Setelah gaduh tabung gas, Menteri Bahlil mengabdi kepada siapa? Di tengah kesulitan hidup, banyak orang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti Yani, seorang ibu rumah tangga di Landung Sari, Malang. Suaminya tak lagi bisa bekerja karena sakit punggung, dan Yani harus mencari cara untuk bertahan hidup. Salah satu cara yang ditempuh adalah menjual gas LPG melon. Dengan hanya 4 tabung gas LPG melon, Yani berusaha mencari nafkah, mengambil untung Rp2.000 dari setiap tabung gas yang terjual. Setiap hari bukanlah hal yang pasti, terkadang dagangannya laku, terkadang tidak. Lain halnya dengan Ruka. Meski toko kelontongnya tidak besar, ia tetap menyediakan berbagai kebutuhan dasar, termasuk gas melon. Ruka mengaku mendapatkan pasokan gas dari seorang yang tak dikenalnya. Harga beli gas melon yang murah, ia juga dengan keuntungan kecil. Namun, untuknya, toko ini bukanlah sumber utama penghidupan, lebih kepada mencari kesibukan. Di sisi lain, Imron memiliki kios yang lebih spesifik menjual gas dan air galon. Namun, kebijakan yang diterapkan pemerintah baru-baru ini meminta Imron untuk meminta fotokopi KTP setiap pembelian gas. Hal ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi pelanggan yang merasa prosedur ini tidak perlu. Baru-baru ini kebijakan Menteri Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual gas melon dan hanya memperbolehkan pangkalan menjualnya langsung memicu kekacauan. Antrian panjang dan bahkan korban jiwa akibat kebijakan ini membuat masyarakat marah. Kritik pun mengalir deras kepada Bahlil. Hanya 4 hari setelah kekacauan tersebut, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengembalikan kebijakan penjualan gas melon seperti semula. Namun pertanyaannya, kepada siapa sebenarnya Menteri Bahlil mengabdi? Menurut Saputra, seorang analis kebijakan publik, kebijakan seperti ini seharusnya bisa disimulasikan terlebih dahulu menggunakan teknologi yang ada di era digital dan big data. Kita bisa memprediksi perilaku masyarakat dan memodelkan dampak dari kebijakan sebelum diterapkan. Sayangnya, kebijakan yang diterapkan Bahlil tampaknya menggunakan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal, teknologi saat ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan simulasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini bisa menghindarkan masyarakat dari dampak buruk kebijakan yang tidak dipertimbangkan dengan matang. Pemerintah telah mendeklarasikan digitalisasi pemerintahan melalui e-government. Namun, di balik deklarasi itu, cara berpikir yang masih bersifat analog beresiko menciptakan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Pemerintah harus segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Pada akhirnya, yang perlu kita pertanyakan adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kebijakan ini? Apakah kebijakan yang ada benar-benar mengabdi kepada rakyat, ataukah hanya sekedar formalitas yang tidak memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat? Untuk membaca artikel lebih lanjut, hanya di website getradius.id.